Halo anak-anak, apa kabar? Nah, sekarang Bapak mau memberikan kepada kalian cara untuk memberitakan Injil dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita akan memakai warna. Berarti kalian harus menghafal warna ya. Warna apa saja? Ada 5 warna yang harus kalian hafal dan kalian harus tahu artinya. Yang pertama adalah warna kuning. Artinya indah, mulia, megah. Yang kedua adalah warna hitam. Artinya gelap, kotor, dan dosa. Dan yang ketiga adalah warna merah. Artinya kasih dan darah. Dan yang keempat, warna putih. Artinya adalah bersih, suci, dan baru. Dan yang terakhir atau warna kelima adalah hijau. Artinya bertumbuh dan segar. Nah, kalian tidak perlu mengingat atau menyebutkan semua artinya. Cukup pilih salah satu warna saja untuk kalian ceritakan. Nah, selain itu, kalian juga harus menghafal ayat. Untuk apa? Untuk disampaikan pada saat kalian bercerita nanti. Nah, khususnya untuk warna hitam dan warna merah. Ayat apa saja, Pak? Yang pertama, untuk warna hitam, kalian boleh menghafal ayat dari Roma pasal 3 ayat 23a. Yang berbunyi, semua orang telah berbuat dosa. Nah, untuk warna merah, ada beberapa ayat. Antara lain 1 Korintus 6 ayat 20a yang berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Atau ayat yang lain yang kalian pasti sudah hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kalian harus menghafal 5 warna dan masing-masing artinya, serta beberapa ayat untuk nanti disampaikan. Nah, begitulah cara untuk memberitakan Injil dengan menggunakan 5 warna dan ayat hafalan. Selanjutnya, yuk kita lihat praktik untuk memberitakan Injil dengan menggunakan 5 warna dan ayat hafalan. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini Bapak mau menyampaikan satu cerita yang unik dan sangat menarik. Cerita mengenai Allah yang mengasihi kita. Kenapa unik dan menarik? Karena Bapak akan pakai 5 warna yang ajaib. Ajaib? Di mana ajaibnya, Pak? Nah, lihat ya alat peraga yang Bapak kasih lihat sekarang. 5 warna ajaib. Warna yang pertama adalah warna kuning. Apa maksudnya kuning? Kuning artinya indah, megah, seperti mahkota emas, seperti istana yang mewah, yang megah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah Tuhan mengasihi Bapa dan anak-anak semua. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tuhan ingin supaya kita bersama-sama dengan Dia seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi, Tuhan mengasihi kita dan punya rencana yang indah buat kita. Tetapi, ternyata kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa ya? Nah, kita lihat gambar warna yang kedua. Warna yang kedua adalah warna hitam. Hati yang hitam. Apa maksudnya? Yaitu hati Bapa dan hati anak-anak semua adalah sudah berdosa. Karena hitam berarti seperti kotor, noda, gelap, dan seperti sampah yang harus dibuang. Jadi, kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan karena hati kita hitam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sayang sama Bapa dan sama anak-anak.
Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kita lihat warna berikutnya ya. Wow, warna merah dan ada salibnya, salib merah. Apa maksudnya ya? Merah artinya darah. Merah juga artinya kasih. Jadi Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena kasih papa mama atau kasih guru sekolah minggu yang menyelamatkan kita, tetapi kasih dari atas. Kasih Tuhan yang mengasihi Bapa dan anak-anak. Sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, curahkan darahnya untuk tebus dosa kita. Jadi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Seperti Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, darah Tuhan Yesus akan membuat hati kita seperti putih, seperti salju, seperti ini. Wah, puji Tuhan. Kita lihat ya, dari hati yang hitam, ada darah Kristus, dan mencuci bersih dosa-dosa kita, sehingga hati kita putih. Putih artinya bersih, suci, dan baru. Hati kita putih bukan karena perbuatan baik. Hati kita diselamatkan bukan karena kita banyak berdoa, bukan karena dicuci dengan rinso, tetapi karena darah Yesus sudah mencuci bersih dosa-dosa kita. Nah, ketika hati kita putih seperti ini, apakah kita bisa langsung ke kuning? Tidak, anak-anak sekalian. Kita adalah anak-anak yang masih kecil. Masih kecil artinya kita harus bertumbuh. Seperti apa? Kita lihat warna yang terakhir, yaitu seperti daun yang berwarna hijau. Hijau artinya bertumbuh. Seperti pohon harus bertumbuh dan berbuah. Jadi anak-anak, kita masih kecil, kita bertumbuh jangan hanya badannya saja, tetapi juga iman dan hati kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dulu juga anak-anak, tetapi dia bertumbuh dewasa. Jadi Tuhan selamatkan kita supaya kita bisa bertumbuh. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang mengasihi. Puji Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sungguh sukacita bukan? Anak-anak sekarang, kalian mau nggak bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain? Supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengar apa yang Bapak sudah ceritakan. Kalian bisa pakai ini. Ditunggu ya sama Bapak. Kita semua sudah melihat bagaimana Bapak menggunakan gambar dan warna untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan ini untuk bisa semakin mengerti akan kasih Tuhan kepada kita orang-orang berdosa. Selain itu, kalian juga bisa pakai gambar dan warna ini untuk menceritakan apa yang Bapak sudah ceritakan kepada kalian. Kalian bisa pakai gambar ini untuk menceritakan kepada orang tua kalian, kepada adik, kepada kakak, kepada semua keluarga, dan kepada teman-teman, kepada setiap orang yang kalian kenal. Dengan menceritakan ini, kita akan bersukacita karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita bisa membagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Semangat anak-anak, Bapak tunggu ya.